Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perubahan kecepatan atau percepatan kendaraan dengan aplikasi turunan kalkulus diferensial yang beranggotakan Zafira Nashwa Novariza, Alfia Dina Abdullah, dan Muhammad Azihan Naurel Aika, dan saya Rama Surya yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Tri Murdianto MSI, Ibu Devi Eka Wardani Meganing Tias SPD MSI, dan Ibu Desi Julita Sari SPD MSI. Yang dilatar belakangi dalam kehidupan sehari-hari, kendaraan merupakan salah satu alat transportasi utama yang bertahan gerak kecepatan, baik maupun melambat. Dan percepatan perlambatan fenomena ini sangat penting untuk dipahami karena berkaitan langsung dengan keselamatan, efisiensi bahan bakar, dan kenyamanan berkendara. Perubahan kecepatan dan percepatan tidak hanya dipengaruhi oleh tenaga mesin, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti gaya gesek, kendaraan, kondisi jalan, dan cara mengoperasikan kendaraan. Dalam fisika, konsep kecepatan dan percepatan dapat dijelaskan melalui hubungan antara jarak dan perubahan laju gerak benda. Pemahaman konsep ini dapat membantu dalam menganalisis kinerja kendaraan, serta dalam merancang sistem transportasi yang lebih aman dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari bagaimana perubahan kecepatan dan percepatan terjadinya pada kendaraan agar dapat memahami prinsip-prinsip dasar gerak lurus dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, saya akan membacakan bab 2 pembahasan. Konsep perubahan kecepatan dan percepatan. Dalam kajian kalkulus diferensial, perubahan kecepatan dan percepatan dijelaskan melalui konsep turunan. Jika xt menyatakan posisi kendaraan terhadap waktu, maka vt sama dengan ds per dt adalah kecepatan sesaat, yaitu laju perubahan posisi terhadap waktu. Selanjutnya, percepatan sesaat merupakan laju perubahan kecepatan terhadap waktu yang dituliskan AT sama dengan dv per dt sama dengan D pangkat 2 X per DT pangkat 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dan percepatan kendaraan. Beberapa faktor yang memengaruhi perubahan kecepatan dan percepatan kendaraan antara lain: A. Gaya dorong mesin atau tenaga penggerak. Berdasarkan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M kali A, percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa kendaraan. Dengan demikian, semakin besar gaya mesin, semakin besar pula percepatan kendaraan. B. Gesekan dan hambatan udara. Gaya gesek dan hambatan udara menahan laju kendaraan. Model matematis ini biasanya dinyatakan sebagai F drag sama dengan 1/2 CD kali Rho kali A kali V pangkat 2, di mana adalah koefisien hambat adalah massa jenis udara dan A luas penampang kendaraan. C. Kondisi jalan dan kemiringan. Ketika kendaraan bergerak di tanjakan, sebagian tenaga digunakan untuk melawan gaya gravitasi, sehingga percepatan berkurang. D. Massa kendaraan dan beban tambahan. Semakin besar massa, semakin kecil percepatan untuk gaya yang sama, sesuai dengan F sama dengan M kali A. Hubungan antara kecepatan, waktu, dan percepatan. Hubungan matematis antara ketiga besaran tersebut adalah V sama dengan VO tambah AT, X sama dengan XO tambah VOT, tambah 1/2 AT pangkat 2. Persamaan ini berlaku untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana percepatan konstan. Hubungan ini merupakan aplikasi langsung dari konsep turunan dan integral dalam kalkulus. Kecepatan adalah turunan dari posisi dan posisi adalah integral dari kecepatan terhadap waktu. Pada kendaraan nyata, percepatan sering tidak konstan. Menurut Javadi dan kawan-kawan, dalam Vehicle Speed Measurement Model for Video-Based Systems, fungsi kecepatan VT dapat bervariasi secara non-linear, tergantung kondisi lalu lintas dan perilaku pengemudi. Sehingga, analisis perubahan kecepatan perlu menggunakan turunan numerik atau metode aproksimasi. Lalu, di sini saya akan membahas kecepatan dan percepatan pada gerak lurus.
Dalam contoh, sebuah kendaraan bergerak lurus sehingga kedudukan kendaraan dinyatakan sebagai fungsi waktu S sama dengan 3 pangkat T pangkat 3 plus 9 T pangkat 2 plus 2 T, 24 T, dengan T dalam detik dan S dalam meter. Lalu, kita tentukan yang A, persamaan kecepatan dan percepatan dalam fungsi waktu. Untuk menentukan persamaan kecepatan dan percepatan dalam fungsi waktu, kita bisa menurunkan S sama dengan 3 pangkat T pangkat 3 plus 9 T pangkat 2 plus 24 T. Yang dimana fungsi dari kecepatan sendiri dirumuskan dengan ds per dt sama dengan 3T kuadrat min 18T plus 24. Lalu untuk turunan fungsi percepatan adalah df per dt sama dengan 6T min 18. Lalu kita dapat juga menentukan posisi kecepatan dan percepatan kendaraan saat mulai bergerak. Kita dapat asumsikan bahwa kendaraan saat mulai bergerak sama dengan T sama dengan 0. Lalu untuk menentukan fungsi posisi, kita memasukkan rumus E0 sama dengan 0 pangkat 3 min 9 kali 0 pangkat 2 plus 24 kali 0, yang dimana hasilnya 0 meter. Lalu, kita juga dapat menghitung fungsi dari kecepatannya. F 0 sama dengan 3 kali 0 pangkat 3 min 18 kali 0 plus 24 sama dengan 24 meter per second. Lalu, kita juga dapat menentukan fungsi dari percepatannya. A 0 sama dengan 6 kali 0 min 18 sama dengan min 18 m per second kubik per second kuadrat. Lalu kita juga menentukan kecepatan rata-rata dan percepatan rata-rata kendaraan di 1 detik pertama. Di sini dapat dirumuskan kecepatan rata-rata sama dengan F bar sama dengan delta S per delta T sama dengan S1 min S0 per 1 min 0 sama dengan 1 pangkat 3 min 9 kali 1 pangkat 2 min 24 kali 1 min 0 per 1 sama dengan 1 min 9 1 min 9 plus 24, di mana hasilnya 16 meter per second. Lalu, kita juga dapat menentukan kecepatan dari percepatan yang dimana A bar sama dengan delta F per delta T sama dengan P1 min P0 per 1 min 0 sama dengan 3 kali 1 kuadrat min 18 kali 1 plus 24 min 24 per 21, yang dimana hasilnya min 15 meter per second kuadrat. Lalu di sini juga kita menentukan kecepatan dan percepatan kendaraan pada T sama dengan 1 detik. Lalu kita memasukkan P1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat min 18 kali 1 plus 24 sama dengan 3 min 18 plus 24, yang dimana hasilnya 9 meter per second. Lalu kita juga dapat menentukan fungsi dari percepatan kendaraan pada T sama dengan 1, A1 sama dengan 6 kali 1 min 18 sama dengan 6 min 18 sama dengan min 12 meter per second kuadrat. Oke, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, perubahan kecepatan dan percepatan kendaraan merupakan fenomena fisika yang dapat dijelaskan melalui konsep turunan dalam kalkulus diferensial. Yang kedua, percepatan kendaraan dipengaruhi oleh gaya mesin, gesekan, kondisi jalan, dan massa kendaraan. Selanjutnya, hubungan matematis antara kecepatan, percepatan, dan waktu dapat digunakan untuk menganalisis gerak kendaraan baik secara teori maupun praktis. Yang keempat, konsep kalkulus diferensial memiliki penerapan luas dalam teknologi transportasi modern seperti sistem pengereman otomatis, pengukuran kecepatan berbasis sensor, dan analisis efisiensi lalu lintas. Dan terakhir, pemahaman terhadap hubungan ini dapat membantu dalam perancangan sistem transportasi yang lebih efisien dan aman, serta meningkatkan kesadaran pengguna jalan terhadap dinamika gerak kendaraan. Baik,
mungkin sekian pembahasan tentang kecepatan atau percepatan kendaraan dengan aplikasi turunan kalkulus diferensial. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.